Pemirsa, tim gabungan Polsek Taman Sari dan Polres Metro Jakarta Barat menangkap pelaku penembakan terhadap seorang remaja di Taman Sari, Jakarta Barat. Ya, pelaku ditangkap bersama 9 orang lainnya di wilayah Tebet, Jakarta Selatan. Ongen, pelaku penembakan seorang remaja di Taman Sari, Jakarta Barat dini hari tadi dibekuk tim gabungan Polsek Taman Sari dan Polres Metro Jakarta Barat. Ongen ditangkap di rumah kontrakannya di Tebet, Jakarta Selatan. Selain pelaku, polisi juga menangkap 9 pelaku lainnya yang diduga turut terlibat dalam bentrokan di kawasan Taman Sari, Jakarta Barat. Para pelaku ditangkap tanpa perlawanan karena tengah dalam kondisi mabuk usai pesta miras. Saat digeledah, polisi menemukan sepucuk senjata api dan senjata tajam yang diduga digunakan pelaku untuk menembak korban. Sementara itu pemirsa, sebuah pohon mangga berukuran besar tumbang dan melintang di jalur utama Singaraja Gilimanuk, Buleleng, Bali. Evakuasi yang sulit membuat 2 mobil ambulans yang membawa pasien terhalang. Petugas BPBD Buleleng, Bali dibantu warga memotong pohon yang melintang di jalur utama. Evakuasi cukup lama lantaran pohon mangga terlilit dengan kabel listrik dan telepon dan harus menunggu pihak PLN untuk memindahkan jaringan kabel. Pemotongan dan evakuasi pohon mangga berjalan sekitar 3 jam. Akibatnya jalur lalu lintas tersendat dan 2 ambulans yang membawa pasien ke RSU Singaraja pun ikut terjebak. Pohon mangga besar yang tumbang di pinggir jalan ini sudah tidak berakar besar karena selalu terkenang air selokan. Sementara itu hujan deras dengan intensitas tinggi yang mengguyur sebagian wilayah di Banyuwangi, Jawa Timur pada Selasa malam. Ya, akibatnya jalan provinsi penghubung Kabupaten Banyuwangi dan Kabupaten Jember terendam banjir. Hujan deras yang mengguyur selama hampir 3 jam membuat parit di persawahan di Desa Kabat, Kecamatan Kabat, Banyuwangi, Jawa Timur meluap dan mengalir deras di jalan raya penghubung Kabupaten Banyuwangi dan Kabupaten Jember. Derasnya air mengakibatkan sejumlah pengendara motor terjatuh dan terseret air saat melintas. Bahkan tidak sedikit motor yang mogok karena mesinnya terendam air. Sementara mobil harus mengurangi kecepatan, pasalnya jalan licin karena banjir bercampur lumpur. Sementara itu pemirsa, kericuhan mewarnai penggusuran bangunan di Gria Martubung, Medan, Sumatera Utara. Warga menentang karena menilai penggusuran dilakukan tanpa mencarikan solusi bagi yang terdampak. Penggusuran bangunan di Gria Martubung, Medan, Labuhan, Sumatera Utara diwarnai protes warga. Penghuni yang sebagian besar pemilik warung menolak bangunan mereka digusur dan menilai tindakan petugas semena-mena. Mereka berharap pemerintah Kota Medan mencarikan solusi sebelum melaksanakan penggusuran. Pada dasarnya kita tidak ada keberatan di sini, Pak. Cuman yang kita harapkan, tolong jangan ada tebang pilih. Dan kita harapkan selaku pemerintah kota, dalam hal ini diwakili Medan Labuhan, Sektam kebetulan tadi ada di sini ya. Tolonglah berbuat bijak ke masyarakatnya, bukan gasar-gusur. Penggusuran dilakukan sebagai upaya menertibkan bangunan liar yang berdiri di lahan Pemkot Medan. Kepada pelaku-pelaku yang mendirikan bangunan sudah pernah kita peringati, baik dari pihak kelurahan, kecamatan, maupun dari Satpol PP Kota Medan sendiri. Dan minggu lalu, tepatnya hari Selasa, sudah kita laksanakan penertiban dan kita berikan waktu selama 1 minggu sampai hari ini. Namun pada hari ini masih juga ada beberapa bangunan yang masih posisi terbangun. Meski ditolak penghuni, petugas tetap melaksanakan penggusuran dengan pengawalan ketat. Dari Medan, Sumatera Utara, Rusli HR, iNews melaporkan. Pemirsa, sebuah pabrik pengolahan daging ayam di Purwakarta, Jawa Barat terbakar pada Selasa pagi. Meski tidak ada korban jiwa, namun kerugian akibat kebakaran ini mencapai ratusan miliar rupiah. Kebakaran menghanguskan sebuah pabrik pengolahan daging ayam atau sosis di Purwakarta, Jawa Barat. Habis sekaligus. Allahu Akbar.
Api dengan cepat menghanguskan seluruh bangunan karena terdapat berbagai material yang mudah terbakar. Kebakaran ini terjadi Selasa pagi saat karyawan mulai menyalakan penggorengan. Api diduga berasal dari arus pendek listrik. Karyawan yang ada di dalam pabrik sempat memadamkan api dengan peralatan seadanya. Namun naas, api menjalar dengan cepat dan menyebar ke seluruh bangunan seluas 6.000 meter ini. Kita setting listrik di penggorengan. Nah di situ tuh terjadi ada ledakan pas waktu kita running di awal. Itu keluar api dan kita udah berusaha untuk memadamin. Tapi sempat mati sih Pak setelah kita semprot apar itu, tapi nggak tahu lamanya keluar lagi si api itu dan langsung membesar. Untuk memadamkan api, belasan pemadam kebakaran dikerahkan. Sementara polisi masih menyelidiki penyebab pasti kebakaran di pabrik sosis ini. Jadi sementara masih dalam penyelidikan, tim identifikasi Polres masih bekerja untuk mengetahui apakah dugaan itu dari mana sumbernya, masih semua dalam penyelidikan. Ya, kita masih belum ketahui kepastiannya, semua nanti akan kita sampaikan. Tidak ada korban jiwa dalam peristiwa ini, namun kerugian material ditaksir mencapai ratusan miliar rupiah. Dari Purwakarta, Jawa Barat, Irwan iNews melaporkan. 2 unit bus terbakar saat sedang diperbaiki di bengkel las di Medan. Ya, beruntung tidak ada korban jiwa dalam peristiwa ini. 2 unit bus PO Pinen di Jalan Bunga Trompet Medan Sumatera Utara kemarin siang ludes terbakar. Api dengan cepat menghanguskan seluruh badan bus yang sedang diperbaiki di dalam bengkel. Diduga kebakaran ini berasal dari percikan api alat las yang kemudian menyambar ke baterai mobil yang belum dilepas. 4 unit mobil pemadam kebakaran Pemkot Medan pun dikerahkan ke lokasi untuk memadamkan kobaran api. Pemirsa, tetap jaga protokol kesehatan dengan selalu menerapkan 3M, memakai masker, menjaga jarak, dan menjauhi kerumunan, mencuci tangan dengan sabun di air yang mengalir. Dan usai sudah kebersamaan kita dalam program iNews Pagi, akhirnya saya Fazilah Khairunisa. Dan saya Pram Senjaya, pemirsa undur diri. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Tetap jaga kesehatan pemirsa. Selamat pagi dan sampai jumpa.